Selamat malam para rekan-rekan kader pendata. Ketemu lagi. Di sini saya akan membuat sebuah video ataupun keterangan tentang status data dalam pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022. Video ini juga sekaligus revisi dari video saya yang sebelumnya yang juga sempat membahas tentang status data. Langsung saja ya untuk menyingkat waktu. Dalam pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 ada beberapa status dalam data tersebut ya ketika kita sudah memulai pendataannya. Yang pertama adalah status tersimpan. Ya, status tersimpan di sini adalah status yang mana data hasil pemutakhiran PK22 yang telah masuk ke server akan tetapi belum masuk ke proses antrian untuk validasi. Nah, ini sekalian revisi dari saya ya, yang mengatakan di video yang sebelumnya bahwasanya data tersimpan itu masih berada di HP kader masing-masing, belum masuk ke server. Nah, ternyata, mohon maaf, ini ada kesalahan. Status data tersimpan itu sudah masuk di server ya, sudah masuk di server, akan tetapi belum masuk ke proses validasi. Proses validasi itu adalah proses dari server untuk menentukan data ini valid apa tidak, data ini benar apa tidak, ya, seperti itu ya. Lanjut ke status selanjutnya adalah status receive. Status receive di sini artinya adalah data tersebut telah masuk dalam antrian validasi di server. Jadi kalau yang tersimpan tadi belum masuk, kalau yang receive itu sudah masuk antrian di server. Itu receive. Nantinya dari receive ini akan berubah menjadi valid ataupun not valid. Kalau not valid sudah jelas ya, not valid itu berarti data itu salah, masih harus diperbaiki lagi. Berarti di dalamnya itu masih ada kesalahan. Jadi para rekan pendata ketika menemui status data dengan status not valid, silakan diedit ulang, dicari. Biasanya ada keterangannya di situ. Ada keterangannya yang salah yang mana, itu sampean perbaiki ya. Itu data not valid. Setelah itu kebalikannya not valid, yakni data valid. Data valid itu artinya data tersebut sudah lolos validasi sistem ataupun lolos validasi server dan data tersebut sudah benar. Jadi sudah valid. Itu ya. Memang harapannya hasil pendataan dari semua rekan pendata ini nantinya statusnya adalah data yang valid, tidak ada data yang not valid ataupun data yang anomali. Nah, data anomali ini apa? Data anomali ini sebenarnya data yang benar mungkin, tapi di luar kewajaran, masih dipertanyakan lagi kebenarannya. Contoh, ketika para pendata memasukkan NIK dengan digit dengan angka 9 sebanyak 16 digit, karena mungkin masih belum punya NIK, anggota keluarganya masih baru lahir, jadi belum punya NIK. Nah, itu nanti status datanya akan anomali. Nah, data yang anomali ini nantinya oleh para rekan pendata semua wajib dikonfirmasi dulu atau dipastikan dulu kebenarannya. Oh, memang benar ternyata datanya atau NIK-nya masih diisi angka 9 sebanyak 16 kali karena memang masih belum punya NIK. Atau ada kasus lain, misalkan ada anggota keluarga yang masih berumur 10 tahun tapi statusnya sudah kawin. Nah, ini nantinya perlu dikonfirmasi lagi oleh kader pendata. Apakah benar data ini? Oh iya, ternyata memang benar. Umur 10 tahun yang bersangkutan sudah menikah. Makanya diisi menikah status perkawinannya. Kalau memang seperti itu adanya, ya sudah gak apa-apa.
Itu ya. Jadi ketika data anomali ini nantinya dikonfirmasi atau diedit ulang, diedit oleh para rekan pendata, nantinya statusnya akan berubah menjadi anomali terkonfirmasi. Itu. Lalu apa hubungannya status data dengan progres kerja? Nah, di sini saya tampilkan di bawahnya ya. Saya kasih gambaran. Progres kerja itu yang masuk di dalam progres kerja adalah status data dengan status valid, anomali, anomali terkonfirmasi, dan yang terakhir receive. Jadi ketika data sampean semua, para rekan pendata sudah mendapatkan status valid, anomali, anomali terkonfirmasi, dan juga receive, itu akan terhitung di progres. Tapi kalau status data hasil pendataan Anda semua masih tersimpan, itu tidak akan menjalankan progres. Itu ya. Jadi status yang bisa menjalankan progres adalah status valid, anomali, anomali terkonfirmasi, dan juga receive. Tapi di sini masih ada catatan lagi. Statusnya valid, anomali, anomali terkonfirmasi, dan receive, dan juga status keluarganya itu yang ada dan keluarga baru. Kan ada ya biasanya kasus ataupun case para pendata ini mengedit keluarga tapi status keluarganya pindah, ataupun status keluarganya bercerai, ataupun keluarga tidak ditemukan, ataupun mengupdate data dengan keadaan anggota keluarga meninggal semua. Nah, itu nantinya status datanya biasanya akan berubah valid juga, akan tetapi tidak akan ada centang birunya. Kalau yang ini kan ada centang birunya. Lah, yang masuk di progres itu adalah yang ada centang birunya. Valid yang ada centang birunya. Itu ya. Nantinya akan ada biasanya status valid, tapi tidak ada centang birunya. Itu tidak akan masuk progres. Yang tidak ada centang birunya itu yang seperti apa? Oh ya, yang status keluarganya itu yang pindah, yang keluarga bercerai, ataupun keluarga yang anggota keluarganya meninggal semua. Itu tidak akan ada centang birunya dan tidak akan mempengaruhi progres karena data tersebut tidak terbayarkan. Itu sudah keputusan dari pusat seperti itu. Jadi itu ya para rekan pendata. Semoga video ini membantu para rekan pendata semua atas pertanyaan tentang progres yang tidak kunjung jalan. Kenapa? Padahal saya sudah mendata hampir selesai ataupun sudah selesai, tapi kok tidak berjalan progresnya. Nah, jadi yang bisa menjalankan progres itu adalah status yang sudah saya tuliskan ini ya. Sekian dari saya. Kalau memang masih belum jelas, masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih.